Tuan Saputra, Balairung Naga, tersembunyi memberi kelonggaran. Aku menggadai tanpa jaminan. Baru bisa jadi Ratu Kota Agung ini. Aku Citra tak mampu menebus gadai? Bersedia. Dengan janji nikahku. Hari ini aku tak ingin melihat darah. Asal kau serahkan kawasan timur kota, kita tak perlu bermusuhan. Apa maumu? Hahaha, permintaanku sederhana. Cukup temani aku semalam, layani aku dengan baik. Kurang ajar, kalian berani melawan atasan. Salah ucap. Maksudku pria di atas wanita. Dulu kalau bukan penguasa Balairung bersikukuh, kau pikir cuma perempuan sepertimu bisa duduk di posisi ini, jadi ratu bawah tanah? Ngapain banyak omong sama perempuan brengsek ini? Langsung serang. Siapa melawan, langsung dibunuh tanpa ampun. Serang. Balairung Naga tersembunyi. Hanya tukar yang tiada duanya. Hanya terima pusaka paling berharga. Hanya beri utang pada jelita tiada tara. Sempoa naga emas. Kau Tuan Saputra? 30 tahun lalu, keluarga Wijaya menggadai kebebasan setengah hidup, tukar umur Bima Wijaya 50 tahun. Benar bukan? 50 tahun lalu, keluarga Gunawan menggadai 90% harta, tukar takhta Raja Selatan. Benar bukan? Kalau bukan karena masa tebus kalian belum habis, hari ini sudah kubuat kalian bayar lunas dengan bunga. Ampun Tuan Saputra. Raja Selatan, penguasa malam. Kalian melawan atasan, sudah kejahatan mati. Kalau bukan Kota Agung masih butuh kalian jaga, pasti ku penggal. Kini satu jari dipotong. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kalian tunduk? Terima kasih Tuan Saputra telah memberi ampun. Citra bersedia menukarkan akad nikah dengan surat gadai untuk melayani Tuan Saputra sejak saat ini, menemaninya di sisi. Tidak perlu. Tak perlu dilayani. Aku punya janji pertunangan sejak dalam kandungan dengan putri sulung keluarga Kusuma. Siapkan mas kawin untukku. Tetapkan keluarga Kusuma sebagai keluarga terkaya nomor 1 di Laut Timur. Anugerahkan titah emas. Hadiahkan aset senilai 225 triliun rupiah. 3 hari lagi, aku di Menara Tiada Tara di puncak Laut Timur akan menikahi putri sulung keluarga Kusuma. Saat itu kalian wajib hadir. Putri sulung keluarga Kusuma, aku ingin lihat. Keluarga Kusuma punya kemampuan apa? Berani merebut priaku dari Citra Pratama. Siapkan pesawat. Berangkat ke Laut Timur. Sambut kedatangan Tuan Saputra di Laut Timur. Sambut kedatangan Tuan Saputra di Laut Timur. Tuan Saputra, aku telah menyiapkan jamuan sambut naga di Menara Tiada Tara untuk menyambut dan menjamu Tuan. Lakukan sesuatu untukku. Silakan Tuan perintahkan. Dulu, 4 keluarga besar itu diperhatikan guruku karena perbuatan baik mereka, hingga beliau rela melanggar aturan Balairung Naga tersembunyi, memberi pengecualian, menerima gadai tanpa jaminan untuk mereka. Sejak itu keempat keluarga besar itu melesat maju. Kini, hari penebusan gadai telah tiba. Segera perintahkan keempat keluarga besar itu, semua pihak yang berhutang gadai, datang bersama ke Menara Tiada Tara untuk menebus gadai. Yang melanggar, seluruh keluarganya dibasmi. Keluarga Kusuma menggadaikan janji pertunangan untuk menukar. Kamu datang untuk mencari jodoh? Bisa dibilang begitu. Baik. Kalau begitu singkat saja. Meski wajahmu lumayan, tapi syaratku tinggi. Kau belum memenuhi syaratku? Aku berbeda dengan mereka. Surat nikah yang kumiliki adalah... Surat nikah apa? Jangan ngawur. Aku sudah banyak bertemu orang. Tapi yang berani menipuku, Hana Kusuma. Kau adalah yang pertama. Kau bukan Cinta Kusuma. Kau cari kakakku? Siapa namamu? Arga Saputra dari keluarga Saputra. Suami kakak? Kudengar keluargamu, keluarga Kusuma, 20 tahun lalu menandatangani akad gadai pertunangan dengan seseorang. Entah benar atau tidak. Memang ada, tapi itu sudah lama sekali.
tidak berlaku lagi. Tuan Muda Gunawan, dulu keluarga Kusuma terjepit. Kakekku panik dan sembarangan cari pertolongan, tertipu oleh seorang dukun tua penipu, hingga menjadikan pertunangan sebagai gadai. Katanya hanya dengan begini, keluarga Kusuma bisa bangkit kembali. Sungguh menggelikan. Shinta, benar katamu, kakek kita dulu dibujuk orang, baru tanda tangani perjanjian nikah. Sekarang kakek sudah tiada. Surat nikah omong kosong ini cuma selembar kertas sampah. Hitam di atas putih, akad gadai sumpah darah. Kini malah disebut kertas sampah oleh kalian. Siapa kau? Berani masuk sembarangan ke rumah keluarga Kusuma? Ibu, dia kakak ipar. Arga Saputra dari keluarga Saputra. Dia masih pegang akad gadai pertunangan yang ditandatangani kakek. Kamu diam! Kau memang putra terakhir keluarga Saputra sialan itu. 20 tahun lalu, keluarga Kusuma menggadaikan pertunangan untuk tukar kemakmuran seumur hidup. Sekarang mau ingkar janji? Pergi sana! Aku tak tahu soal akad gadai pertunangan. Hei, bocah! Nona Kusuma yang jelita seperti ini, hanya pemuda unggul kota agung sepertiku, putra mahkota Raja Selatan yang pantas. Bukan sampah sepertimu yang boleh mendekati. Sadarlah akan kemampuanmu. Segera minggir dari sini. Atau kuhadapi kau dengan kasar. Dengan kasar? Ya! Cepat pergi. Cepat pergi. Dulu keluarga Kusuma terjepit, memohon pada guruku, baru dapat akad gadai pertunangan ini. Baru bisa makmur seperti sekarang, langsung jadi keluarga bangsawan terkemuka. Sekarang kalian mau khianat? Apakah tidak takut kuambil kembali segala milik keluarga Kusuma? Kau siapa? Berani mengancam ambil harta keluargaku? Ah, Nona Kusuma. Jangan emosi karena orang seperti dia. Tidak perlu. Dia tidak pergi hanya demi uang, kan? Kita beri dia. Bodoh. Lihat baik-baik. Ini 5 juta yuan. Ambil dan minggir. Mengusirku dengan uang? Kau kira akad gadaiku ini kertas tak berguna? Arga Saputra ya, gue nasihatin lo, pandai-pandailah. 500 juta, cukup buat sampah kayak lo seumur hidup. Hah? Kalau enggak, lo enggak dapat sepeser pun. Hei kalian, Berhenti. Kakek sebelum meninggal pernah bilang, akad gadai pertunangan, matahari dan bulan menjadi saksi, kalau ingkar janji, keluarga kita pasti kena balasan. Perempuan brengsek ini ngomong apa sih? gue lihat sekarang, kamu malah belain orang luar. Kamu nggak mau lihat keluarga Kusuma maju? Nggak mau lihat kakakmu bahagia ya? Kakek waktu hidup paling sayang kamu. Masa kamu mau langgar? Wasiat beliau? Perempuan brengsek. Wasiat-wasiat cuma wasiat yang kamu tahu. Hana masih muda. Wajar kalau tertipu orang. 3 hari lagi Gubernur Militer Hartono akan adakan jamuan besar. Bukan cuma para bangsawan berkumpul, tapi Dewi Perang nomor 1 negeri Aruna juga akan datang sendiri. Dan ayahku demi tokoh besar itu menghadiahkan pedang samping naga tersembunyi purba yang menjaga tuah negeri Aruna. Dengan keluarga Gunawan di sini, keluarga Kusuma bisa tenang tanpa khawatir. Surat gadai ikatan darah. Biar matahari dan bulan menjadi saksi. Kalau dilanggar, biar langit dan bumi sama-sama menolakku. Keluarga Kusuma ingkar janji. 3 hari lagi aku akan ambil semua milik keluarga Kusuma. Kakak ipar? Kenapa? Kata kakek benar semua? Kakak ipar. Tidak, Tuan Saputra. Kakekku pernah bilang, bagaimanapun juga, perjanjian nikah keluarga Kusuma harus ditepati. Kalau kakakku tidak mau menikah, aku yang akan menikah. Boleh saja. Kalau kau mau nikah dengan orang tak berkuasa ini, putra yatim terakhir keluarga Saputra, aku tidak peduli. Hana, kau pulang sekarang. Kalau hari ini kau berani ikut dia pergi, jangan lagi anggap aku ibumu. Ibu, kali ini biarkan aku yang putuskan. Kamu Kamu sungguh siap gantikan keluarga Kusuma penuhi janji? Menikah denganku? Kakekku bilang, kalau kami tidak tepati perjanjian nikah, keluarga kami pasti akan tertimpa malapetaka. Tapi, kulihat kamu juga tidak punya kemampuan timpakan malapetaka pada keluarga kami. Aku hanya ingin penuhi harapan terakhir kakek saja. Oh begitu?
Tuan Saputra, jamuan sambut naga sudah siap. Gubernur Militer Hartono. Semua barang sudah dibawa? Akad gadai orang-orang ini harus dilunasi. Besok ikut aku ke jamuan sambut naga. Tuan Muda Gunawan adalah putra mahkota Raja Selatan. Dengan Nona Kusuma, mereka pasangan serasi sempurna. Memang jodoh yang ditakdirkan langit. Terima kasih atas pujian para paman. Kalau bukan karena surat nikah Ikatan Darah yang dulu ditetapkan kakekku, aku dan Tuan Muda Gunawan harusnya sudah bersama. Aduh, surat gadai ini kami 4 keluarga besar punya. Cuma untuk hiburan saja kok. Tak perlu terlalu serius. Cuma secarik surat gadai Ikatan Darah. Mau bagi harta keluarga 70% gratis? Berdasar apa? Benar. Hari ini kami lewat Gubernur Militer Hartono berkenalan dengan tokoh besar itu. Kami takkan tebus gadai. Apa yang bisa dia lakukan pada kami? Hana, kau kan putri kedua keluarga Kusuma, mana bisa di depan umum. Bermain-main dengan putra yatim keluarga Saputra ini? Aku tidak main-main. Kak Arga Saputra ini. Diam. Arga Saputra, Hana masih muda, belum paham. Aku peringatkan kau, jauhi dia dan simpan niat kecilmu itu. Atau jangan salahkan aku. Sok tahu. Kamu. Shinta, hari ini hari pertunangan kita. Jangan marah karena sampah ini. Kau berani datang? Tidak takut mati? Minggir, jangan halangi aku ke jamuan. Kau pantas yang datang ke jamuan hari ini. Siapa yang bukan kaya atau bangsawan? Siapa yang bukan pemuda unggul Laut Timur? Sampah sepertimu, berhak apa ikut jamuan sambut naga? Tahukah kau, kalau jamuan sambut naga ini tanpaku, masih pantas disebut jamuan sambut naga? Maksudmu? Gubernur Militer Xiao Yu, yang dimaksud tokoh besar itu kau? Berani sekali kau membual. Untuk menikahiku, apapun kau katakan. Kak, Arga Saputra benar tokoh besar. Diam. Masih ikut dia mengacau? Mau mempermalukan keluarga Kusuma? Baru puas? Dia tokoh besar, Kak. Kulihat sendiri. Kau dengar? Apa kata putri kedua Kusuma? Dia bilang bocah itu tokoh besar. Hana Kusuma, ku peringatkan. Jangan memalukanku di sini. Kak, percayalah sekali ini. Kalau kita singgung Arga Saputra, keluarga kita celaka. Diam. Shinta. Jamuan sambut naga sudah dekat. Beri kesan baik pada tokoh besar. Ya. Bocah, aku tak ada waktu untukmu. Kalau paham, cepat pergi. Kalau tidak, Jangan bercanda itu forum Hajau. Bocah dari mana? Berani buat keributan? Keluar! Anak muda, ini bukan tempatmu berulah. Tak mau mati, pergi. Kalau rusak jamuan Gubernur Xiao Yu, singgung tokoh besar, nyawamu 10 kali pun tak cukup. 20 tahun lalu, ada yang memberi kalian kekayaan untuk melawan atasan? Keluarga Santoso menggadaikan seluruh anggota sebagai budak untuk kemakmuran keluarga Santoso 100 tahun. Keluarga Firmansyah menggadaikan kebebasan seluruh anggota untuk kekayaan keluarga Firmansyah 100 tahun. Keluarga Wijono menggadaikan umur seluruh anggota untuk ilmu bela diri terhebat keluarga Wijono 100 tahun. Akad gadai sudah ditandatangani, matahari dan bulan menjadi saksi. Jika ingkar janji, harus bayar 2 kali lipat. Kalian sudah yakin? Kami setuju. Bohong. Aku tak ingat akad gadai apa pun. Prestasi keluarga Santoso sekarang berkat kerja keras Rangga Santoso. Betul. Ini omong kosong. Akad gadai sudah berlaku, matahari dan bulan saksinya. Itu semua bohong. Satu kata kau mau kami, serahkan harta dan nama yang kami raih setengah hidup. Berdasar apa? Berdasar surat gadai darah ini, berdasar hukuman langit belum cukup? Diam. Sumpah darah ini itu hukuman langit karena ingkar janji. Kau pikir kau siapa? Tuan Muda Gunawan benar. Akad gadai sumpah darah apa? Hukuman langit apa? Menurutku, ini cuma omong kosongmu, pura-pura sakti.
Betul, kau berani mau menyita semua milik kami. Sungguh konyol. Mulutmu besar sekali. Kau ini siapa? Berani mengatur kami? Nasihat baik tak didengar orang yang bakal mati. Kalau dulu kalian tak menggadaikan seluruh klan, mana mungkin bisa makmur seperti sekarang? Berkembang pesat. Kalian hina sumpah darah. Hari ini kuumumkan, kalian punya 3 hari untuk menggadaikan semua harta. Atau tanggung sendiri akibatnya. Gadaikan seluruh harta untuk tebus? Benarkah ingkar janji kena hukuman langit? Hukuman langit apa? Pura-pura sakti. Cuma petir biasa. Ku bilang, pura-puranya lumayan juga. Oh, begitu rupanya. Sudah kuduga. Mana mungkin serumit itu? Di hari bahagia ini, dirusak suasana oleh lalat ini. Ngapain banyak bicara sama penipu? Usir dia. Brengsek, kau berani musuhi 4 keluarga besar? Mulai sekarang di Laut Timur, kau tak akan bisa melangkah. Bahkan mengemis pun, tak ada tempat untukmu. Tak bisa melangkah? Kau pikir kau siapa? Pengawal. Mari kita lihat tulang si sampah ini keras. Atau mulutnya yang lebih keras. Lumpuhkan satu tangannya. Siapa berani? Kurang ajar, kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang Xiaoyu terlambat datang. Mohon dihukum. Tuan Jiang? Xiao Yu? Masa si sampah ini Tuan Jiang? Tak mungkin. Ini gubernur militer Xiao. Dia memberi hormat pada Jiang Bei. Dari mana si lancang ini punya nyali? Apa karena gubernur militer Xiao? Kurang ajar, kalian bodoh. Cepat berlutut ke sini. Mohon Tuan Jiang ampuni kami. Kami telah bersikap tidak sopan. Mohon Tuan Jiang ampuni dosa kami. Ampuni kami. Tadi saat kalian mau bunuh aku, tak secepat ini. Lancang! Kami cuma kasih muka ke gubernur militer Xiao. Jangan mentang-mentang. Berkata akan putus jalan hidup kami? Bodoh dan lancang? Keluarga-keluarga besar ini tulang punggung Laut Timur. Kamu siapa? Bisa suruh kami bunuh diri? Bocah! Aku putra mahkota Raja Jiangnan. Kamu berani suruh aku bunuh diri? Seberapa bodohnya kamu? Bisa ucap kata begitu? Kalian cari. Dewa pun tak bisa selamatkan. Dengar! Paman Xiao pun tak bisa lindungimu. Bocah! Hari ini, gue bikin kamu mati tanpa tubuh utuh. Hari ini gue bikin kamu mati tanpa tubuh utuh. Kamu berani pukul aku? Bunuh dia! Siapa yang berani? Dimas Hartono. Bapakku adalah Raja Selatan. Diam di hadapan Tuan Saputra. Raja Selatan itu siapa? Dimas Hartono. Gue panggil kau paman itu kasih muka. Kau berani mukul gue demi sampah ini? Perbuatanmu akan kubalas. Balasan. Pengawal. Dimas Hartono. Jamuan sambut naga sebentar lagi. Kau bela sampah ini, menghina toko besar. Kalau sampai diketahui beliau, itu hukuman mati. Tahukah kau? Jamuan ini untuk menyambut penguasa baru Balairong Naga. Dimas Hartono. Kau kemasukan setan. Minggir. Serahkan dia. Kalau tidak, gue tidak segan. Raja Selatan datang. Bapak datang. Kalian mati. Pak! Pas sekali kau datang, di sini ada yang mau bunuh aku. Di Laut Timur ini, berani ada yang ganggu anakku? Mau mati? Bagas Gunawan. Tuan Saputra. Bagas Gunawan. Kau punya anak hebat. Bodoh! Nama bapakku berani kau sebut? Diam. Pak, aku...
Raja Selatan Bagas Gunawan menghormat Tuan Saputra. Tuan Saputra. Tuan Saputra, Raja Selatan panggil dia Tuan Saputra. Raja Selatan, mungkin Anda salah. Pak! Dia cuma yatim keluarga Saputra. Cepat sujud. Gue tidak mau. Kenapa aku harus sujud pada anak yatim? Ayah. Apa ayah sudah tidak waras? Bukan ayahmu yang tidak waras. Tapi dia tak sebodoh kau. Bajingan, kau bilang apa? Kubunuh kau? Anak durhaka. Tuan Muda Zhou. Diam kau! Cepat sujud pada Tuan Jiang. Dan minta maaf. Tuan Jiang, saya gagal mendidiknya. Saya mohon Tuan Jiang, ingat sulitnya saya punya anak di usia tua. Ampuni nyawa anak durhaka ini. Tidak mau. Kau. Hah! Bodoh. Jangan kira dengan tipu muslihat kecil. Kau bisa tipu ayahku. Kau pikir kau jadi bintang pesta ini. Ku beritahu jamuan sambut naga sebentar lagi. Siapapun yang palsukan atau hina pemimpin balairung naga tersembunyi, pasti mati. Anak durhaka. Apa yang kau omong? Cepat sujud pada Tuan Jiang. Dan minta maaf. Ayah, aku tak asal bicara. Dia cuma anak yatim. Dasar apa? Sudah cukup? Belum. Ayah, kulihat mata ayah sudah rabun. Anggap musuh sebagai ayah. Anak durhaka. Ayah, hari ini aku memang anak durhaka. Pengawal. Tangkap anak durhaka ini. Kenapa kalian cuma diam? Ayah. Ayah sudah tua. Saatnya turun takhta. Pengawal. Tangkap dia. Siap. Siapa berani? Tuan Jiang, Zhang Bei. Saya baik-baik saja. Kau yakin banget? Aku bukan penguasa balairung? Kalau kau penguasa balairung, maka gue adalah leluhurnya. dasar tak tahu diri. Apa yang kau omongkan? Dimas Hartono. Kau yang tak tahu diri. Jamuan sambut naga sudah di depan mata. Sebagai gubernur militer, kau malah tak memberi contoh menjaga ketertiban, bahkan terang-terangan membela si yatim ini. Apa maksudmu? Jangan-jangan mau membahayakan sang penguasa? Kau. Anak durhaka. Cukup. Apa kau masih ingin menghancurkan keluarga Gunawan? Ayah. Yang menghancurkan keluarga kita adalah ayah. Ayah lebih percaya seorang yatim daripada percaya pada anakmu sendiri. Hadirin sekalian, jamuan sambut naga sudah dekat, tapi gubernur militer Hartono dan Raja Selatan tertipu dan dibutakan oleh si yatim ini. Jika hal ini diketahui sang penguasa, berani tanya, adakah di antara kalian yang sanggup menahan murka sang penguasa? Tuan Muda Gunawan benar. Murka sang penguasa bukanlah hal yang bisa kami tanggung. Keluarga Santoso bersumpah di sini. Hari ini jika anak ini tidak dibasmi, kami tak akan berhenti. keluarga Firmansyah juga takkan berhenti. Keluarga Wijono juga takkan berhenti. Keluarga Nugroho dari Kota Laut takkan berhenti. Keluarga Setiawan dari Kota Wana takkan berhenti. Kami semua bersedia membasmi anak ini untuk menjamin kelancaran jamuan sambut naga. Bodoh. Kalau saja kau setuju batalkan pertunangan dari awal. Mungkin masih bisa selamat. Tapi kau berani menyamar jadi penguasa balairung? Kau pasti tewas. Kalian pantas? Tapi satu ucapanmu benar. Murkaku. Takkan kalian tahan? Brengsek, kau? Intip wajahmu di cermin. Lihatlah betapa buruknya dirimu. Kau menyamar, berani bicara soal murka. Konyol! Kau menghina wibawa dewa. Dosamu pantas mati 1000 kali. Bagas Gunawan. Tuan Saputra, si durhaka ini lancang sekali. Berani menodai wibawa Tuan. Hari ini gua putuskan hubungan sebagai ayah dan anak. Diusir dari keluarga Gunawan selamanya. Tuan Saputra, maafkanlah. Anggota keluarga Gunawan lainnya. Gue Bagas Gunawan gadaikan takhtaku. Durhaka, hari ini gue habisi kau. Titah Raja. Titah Raja ada di tanganmu? Bagus. Bagus sekali. Rupanya kau si durhaka. Sudah lama mengharapkan kematian gue, benar kan? Ha! Ini titah Raja Selatan. Taat titah, bukan orangnya. Siapa yang berani? Serang! Kau. Jangan bergerak. Brengsek. Giliranmu. Siapa yang berani? Hari ini siapapun yang berani, sentuh Tuan Saputra.
langsung dibunuh. Rio Gunawan, kau ingin mati? Dimas Hartono, kurasa kau yang ingin mati. Saya sebut paman karena menghormati jabatan Gubernur Laut Timurmu, bukan alasanmu bersikap sok tua. Dimas Hartono, kau mempertaruhkan nyawa mereka untuk main-main? Titah Raja ada di sini. Mundur! Titah Raja Selatan di tanganmu. Tak bisa perintah orang-orangku. Benarkah? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau... Dimas Hartono, jangan lupa, siapa yang diwakili Titah Raja Selatan? Ia wakili penguasa agung ibu kota. Mau kau jadikan mereka sepertimu? Tertuduh memberontak menghina pemimpin Balairung? Bodoh! Bukannya kau mengaku pemimpin Balairung? Bukannya kau andalkan Dimas Hartono? Sekarang kenapa? Diam saja. Jadi bisu. Konyol. Seumur hidup Arga Saputra bertindak. Perlu andalkan orang lain? Keras kepala. Tuan Muda Gunawan, jangan buang waktu dengannya. Langsung bunuh saja. Nanti pemimpin Balairung lihat. Kita berdua celaka. Apakah identitas pemimpin Balairung Arga Saputra? Benar-benar palsu? Bunuh. Kalian pantas? Mulut besar. Mati pun tak layak dikasihani. Serang, bunuh dia. Putra terakhir keluarga Saputra, matilah. Putra terakhir keluarga Saputra, matilah. Kalau bukan karena keluarga Wijono menukarkan gadai dulu, dengan ilmu bela diri langkah 100 tahun, mana mungkin dengan ilmu seadanya? Kau bisa jadi tokoh besar dunia bela diri? Omong kosong. Keluarga Wijono jadi tokoh besar. Semua berkat kerja keras yang Chang. Hah? Kerja keras? Keluarga Wijono tak pantas menodai dua kata itu. Kepala keluarga Wijono ini kan tokoh besar dunia bela diri Laut Timur. Kenapa? Jangan-jangan si bocah ini diam-diam menyuap pelayan sini, lalu meracuni kepala keluarga Wijono? Masa sih? Oh begitu rupanya. Ternyata begitu. Putra yatim keluarga Saputra. Kau berani meracuni kepala keluarga Wijono? Merakun, kau harus mati. Pantas saja Laoyang, seorang tokoh besar, bisa kalah dari orang ini. Tak terselamatkan. Yang tak terselamatkan itu kau. Serang! Siapa berani sentuh Tuan Saputra? Serang! Hari ini siapa halangi aku? Bunuh si yatim ini. Dianggap memberontak. Hukumannya pancung. Ayahku pun tak terkecuali. Kecuali aku mati. Siapa berani hina Tuan Saputra? Aku Raja Selatan. Langsung bantai. Paman Gunawan, dia cuma putra yatim keluarga Saputra, bukan penguasa Balairung. Diam! Ayah, apa yang ayah lakukan? Shintakan calon menantu ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kau yang jadi ayahku, oke? Karena kau, otak ayahku jadi buntu. Kau pantas mati. Tuan Saputra, waktu muncul tiba. Silakan ambil pedang. Apa maksudmu? Ambil pedang. Berdasar apa kau? Berani sentuh pedang naga tersembunyi? Bagaimana kau tahu aku tak layak? Berdiri di situ. Kau tak layak! Dimas Hartono, kau berani sekali menyentuh pedang naga tersembunyi? Menyentuh pedang naga tersembunyi? Diam kau. Raja Selatan. Waktu mujur tiba. Gubernur Militer Laut Timur Dimas Hartono mohon Tuan Saputra ambil pedang. Raja Selatan Bagas Gunawan mohon Tuan Saputra ambil pedang. Ambil pedang. Ambil pedang. Bagaimana mungkin ambil pedang? Tidak, dia tak layak. Dia cuma anak yatim keluarga Saputra. Berhak apa ambil pedang? Pandangan picik. Arga jangan sok jagoan. Lalu semena-mena di jamuan sambut naga. Boleh semena-mena? Pedang naga tersembunyi jaga tuah negeri. Hanya yang tiada tandingan boleh sentuh. Hanya penguasa Balairung naga tersembunyi boleh cabut. Kau cuma anak yatim keluarga Saputra. Berani sekali. Pedang itu milikku. Kenapa tak berani? Kenapa tak berani?
Murka pedang. Aum Naga. Kau sudah tamat, sampah? Kini tak perlu kami bertindak. Kau telah menghina pedang naga tersembunyi. Itu berarti mati. Dewa pun tak bisa selamatkan. Arga Saputra, cepatlah pergi dari sini. Nanti saat penguasa Balerung datang, nyawamu tak akan selamat. Pergi kemana? Bukannya kau jago berpura-pura? Arga Saputra, diamkan. Diam. Sampah. Sekarang takut dan ingin kabur? Ku beritahu, sudah terlambat. Oh ya? Kau si sampah, jangan memaksakan diri. Kalau kau berlutut dan mohon padaku sekarang, mungkin aku akan membelamu di hadapan penguasa Balerung. Biar kau mati dengan tubuh utuh. Mati dengan tubuh utuh? Kau benar-benar bodoh yang memprihatinkan. Murka pedang atau Aum Naga, semuanya hanya caranya menyambutku. Sampah. Apa aku salah dengar? Kau bilang murka pedang dan Aum Naga menyambutmu? Arga Saputra. Kau memang sakit parah. Coba periksa otakmu, bisa? Pedang naga tersembunyi adalah pedang pusaka penguasa Balairung sebelumnya. Itu kehormatan tertinggi. Dan kau, hanya putra yatim keluarga Saputra, berhak apa bilang itu menyambutmu? Kupikir kau punya kemampuan. Tapi rupanya otakmu tak beres. Bermimpi saja tak becus. Berani bicara besar, bilang pedang naga tersembunyi menyambutmu, omong kosong. Ayah, Dimas Hartono, sekarang kalian masih percaya sampah ini penguasa Balairung? Melanggar atasan, harus dihukum mati. Hukum mati. Arga Saputra, Sampah, sekarang bahkan ayahku dan Dimas Hartono ingin membunuhmu. Dengan apa kau lawan aku sekarang? Arga Saputra, lebih baik menyerah saja. Setidaknya kau masih dapat mayat utuh. Kalau tidak, kau akan kucincang? Bencana alam masih bisa dimaafkan. Tapi bencana buatan sendiri tak bisa diampuni. Arga Saputra, kau dengar itu? Cepatlah berlutut. Sujud dan minta maaf pada Tuan Muda Gunawan. Kalau tidak, kau bahkan tak akan dapat mayat utuh. Diam. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Menghina Tuan Saputra. Yang harus dihukum mati adalah kalian. Ayah, Dimas Hartono. Yang keras kepala adalah kalian, bukan kami. Diam. Bagas Gunawan. Yang harus diam adalah kau. Aku melakukan ini untuk masa depan keluarga Gunawan. Apakah itu salah? Mengapa? Kau lebih percaya pada putra yatim keluarga Saputra ini daripada aku? Atas dasar apa? Karena dia adalah Tuan Saputra. Tuan Saputra? Dimas Hartono. Buka matamu yang buta lebar-lebar. Lihat baik-baik. Sampah macam apa ini? Bisa disebut Tuan Saputra? Dia cuma putra yatim keluarga Saputra. Arga Saputra, semua ini gara-gara kau. Kau masih mau bersembunyi di belakang orang lain, seperti pengecut, biar mereka mati untukmu? Kalau kau masih laki-laki, bunuh diri saja. Bagaimana bisa begini? Ini pedang naga tersembunyi melindungi tuannya? Mungkinkah dia benar-benar penguasa Balairung? Tadi pedang naga tersembunyi yang melindungi tuannya. Pedang naga tersembunyi melindungi Tuan. Berarti sampah ini, identitasnya adalah... Tidak! Mustahil! Mana mungkin anak yatim ini penguasa Balairung? Kalian masih belum bersujud menyambut penguasa baru klan tersembunyi. Masih menunggu apa lagi? Penguasa malam tiba. Siapa itu? Berani sekali. Berani membuat pedang naga tersembunyi bergetar. Penguasa malam, kau datang tepat waktu. Bantu aku tangkap anak durhaka ini. Raja Selatan. Tenang, hari ini siapapun yang tidak hormat pada penguasa Balairung, tak satu pun bisa lolos. Masa si sampah ini benar-benar penguasa Balairung? Brengsek. Kau berani bersama Citra Pratama, mempermainkan gue, bahkan berani menyamar sebagai penguasa Balairung? Kau mati 10.000 kali pun tak cukup. Penguasa malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Brengsek ini adalah Citra Pratama yang dikirim untuk menakut-nakuti kita. Aku sudah cari tahu diam-diam. Kalau tidak, dia bisa lolos. Tidak mungkin. Penguasa malam, apa mungkin ada salah paham? Tapi pedang naga hanya untuk penguasa Balairung.
Pocha, masih ada yang mau kau katakan? Penguasa malam, menurutmu apa yang harus kukatakan? Tak paham omonganmu. Berani menyamar sebagai penguasa Balairung? Hari ini dendam jari terputusku. Akan kuselesaikan bersamamu. Penguasa malam, apa yang akan kau lakukan? Apa kau lupa? Akad gadai? Raja Selatan, bocah ini sangat lancang, berani menyamar sebagai penguasa Balairung. Cuma selembar akad gadai? Baginya pasti mudah. Itu tidak mungkin. Raja Selatan, apa yang mustahil? Dia hanya sebut akad gadai, tak pernah tunjukkan. Akad gadai kedua keluarga kita. Sudah umum di Kota Agung. Cukup tanya saja pasti tahu. Kau lupa malu jari terputus itu. Jari terputus bukan aib. Awalnya kami yang melanggar atasan. Tuan Saputra, hanya beri hukuman setimpal. Hukuman? Bagas Gunawan, kau ini Raja Selatan Kota Agung. Dia cuma anak yatim. Cuma sampah. Kenapa takut padanya? Karena dia lebih tahu situasi. Penguasa malam. Dia mengandalkan trik-trik kecil. Berkali-kali menyamar sebagai penguasa Balairung. Bahkan berani menyentuh pedang naga tersembunyi. Hari ini, Seryo Gunawan yang lebih muda, dengan hormat memohon untuk menghabisinya. Keluarga Santoso dari Laut Timur memohon penguasa malam menghabisi dia. Keluarga Firmansyah memohon hal yang sama. Keluarga Permana dari Kota Wana memohon hal yang sama. Keluarga Mahendra dari Kota Rong memohon hal yang sama. Habisilah dia. Habisilah dia. Habisilah dia. Habisilah dia. Habisilah dia. Berani menyamar sebagai penguasa Balairung dan mengincar pedang naga tersembunyi. Hari ini kau pantas dihabisi di tempat. Sampah. Jangan kira bisa menipu pedang naga tersembunyi, lalu benar-benar jadi penguasanya. Sekarang pun kau tetap mati. Putra terakhir keluarga Saputra. Sampai sekarang masih tak berani mengakui kau ini palsu, kan? Apa yang nyata? Apa yang palsu? Arga, cukup berpura-pura. Penguasa malam sudah datang untuk menindasmu. Hari ini kau takkan bisa lolos. Yang dipimpin penguasa malam adalah pengawal malam yang termasyhur. Asal beliau bersedia bertindak, dia ini takkan bisa kabur. Takkan bisa kabur. Arga, Sudah sampai titik ini. Kau masih mau melindunginya? aku... Dasar gadis bodoh masih belum paham juga. Dia cuma penipu. Sampah yang cuma bisa menyamar. Hana, apa kau baru akan berhenti setelah bikin keluarga kita hancur? Hah? Aku nggak mau bikin keluarga kita hancur. Cukup. Belum. Lepaskan. Bangsat, berani-beraninya kau sentuh aku. Sampah. Lepaskan aku. Atau kubunuh kau. Kalau kau masih nggak tutup mulut, sekarang juga kubunuh kau. Mau bunuh siapa? Penguasa malam kau gila, Tuan Saputra. Benar-benar naga tersembunyi. Raja Selatan. Kurasa kau yang gila, sudah kuselidiki tuntas. Dia cuma selamat dari tangan keluarga Su di ibu kota. Sisa-sisa keluarga Saputra. Kita hampir tertipu oleh sisa-sisa ini. Kalau bukan karena penguasa malam sudah siap siaga dan membongkar tipuannya, kita sudah dibohonginya. Sisa-sisa keluarga Saputra. Kau tamat. Serang. Serang. Siapa berani? Raja Selatan. Apa otakmu sudah buntu? Sudah kayak gini, masih mau bantu sisa-sisa ini? Penguasa malam, inikah bukti yang kau maksud? Penguasa malam. Ayahku otaknya sudah buntu. Jangan pedulikan dia. Bodoh. Sekarang siapa lagi yang mau bantu kau? Bantu? Kau tahu apa ini? Ini surat gadai. 30 tahun lalu, keluarga Wijaya menggadaikan kebebasan untuk tambah usia Bima Wijaya 50 tahun. Agar kau tak bisa bedakan benar salah, agar kau memberontak, agar kau lancang padaku. Omong kosong. Aku tak tahu apa-apa soal surat gadai ini. Jangan asal ngomong. Pengawal. Tangkap dia. Bila melawan, habis. Siapa berani mati? Siapa berani mati? Kurang ajar. Kau berani... Diam, bangsat. Apa tadi ada suara naga? Ini bagaimana bisa? Pasti ulah anak keluarga Saputra.
anak keluarga Saputra. Kau berani main hantu? Oh ya? Keluarga Wijaya memberontak dan ingkar janji. Langsung tebus gadai. Pokok plus bunga. Keluarga Wijaya jadi budak turun-temurun dan Bima Wijaya harus kembalikan seluruh sisa umurnya. Apa? Sebelum aku pergi, ayah masih sehat. Kenapa tiba-tiba mati? Kenapa? Ini semua salahmu, anak keluarga Saputra. Bunuh dia! Bunuh dia! Hancur! Ratu Kota Agung Citra Pratama datang. Bima Wijaya menyalahgunakan kekuasaan, merusak daerah, memberontak. Menurut hukum Aruna, dipecat. Citra Pratama, Ratu Kota Agung, menghadap Tuan Saputra. Dipecat. Tidak, aku tak mau. Keluarga Wijaya adalah penguasa malam turun-temurun. Berdasar apa kau bisa memecatku cuma dengan satu kalimat? Aku mau temui penguasa agung ibu kota. Pesan dari penguasa agung, Citra Pratama, pemegang pedang penjaga naga, berwenang bertindak dulu baru melapor. Rio Gunawan, tidak menghormati penguasa Balairung, dihukum mati. Tidak. Jangan. Pengawal, bawa dia pergi. Ayah! Selamatkan ayahku. Ayah! Tolong aku, ayah. Tolong. Perbuatan sendiri akibat sendiri tanggung. Tolong aku. Tuan Saputra, keluarga Santoso bersalah. Tuan Saputra, kami mohon ampun. Tuan Saputra, keluarga Firmansyah bersalah. Mohon Tuan Saputra beri ampun. Keluarga Wijono juga bersalah. Mohon Tuan Saputra beri ampun. Sudah terlambat. Tuan Saputra, kami juga terhasut oleh Rio Gunawan, sehingga tak mengenali dewa sejati dan berani menghina Tuan. Tuan Saputra, kami tahu salah. Kini semuanya sudah terjadi. Saya Rangga Santoso rela bunuh diri untuk menebus dosa dan menyerahkan seluruh harta keluarga. Tolong Tuan Saputra, ampuni generasi muda keluarga Santoso. Tuan Saputra, saya Firmansyah rela bunuh diri, menyerahkan semua aset keluarga. Mohon Tuan Saputra, ampuni generasi muda keluarga Firmansyah. Keluarga Wijono juga bersedia. Salahku. Tak seharusnya aku ingkar janji. Kita sekarang langsung gelar pernikahan. Gelar pernikahan? Siapa bilang mau nikah sama kamu? Arga Saputra. 20 tahun lalu keluargaku menukar tunangan sebagai gadai. Sekarang kita, bukankah seharusnya menikah? Iya, sebenarnya Nona Kusuma selama ini cuma mengujimu. Sekarang kamu lulus ujian. Menurutku kalian harus segera menikah. Benar-benar. Biarkan Dewi Perang Pratama jadi saksi nikah kalian. Ah, iya. Betul kata Paman Gunawan. Biarkan Dewi Perang Pratama jadi saksi nikah kita. Kamu pikir pantas, Tuan Saputra? Kalian benar-benar tak tahu malu. Bahkan kata-kata mengujimu yang tak tahu malunya itu bisa kalian ucapkan. Arga Saputra, kamu masih lelaki sejati tidak? Terus bertengkar seperti ini ada artinya? Bertengkar? Jujur saja. Siap keluarga Kusuma dulu. Ngotot mau batalkan gadai. Di Laut Timur sudah tidak ada lagi tempat berpijak untuk keluarga Kusuma. Begitu juga kalian semua. Arga Saputra, apa kamu sungguh mau menghancurkan keluarga Kusuma? Mau menghancurkan 4 keluarga besar? Bukan aku yang mau menghancurkan kalian. Cari tahu penyebabnya, semua ini akibat perbuatan kalian sendiri. Pantas. Ingkar janji duluan, guru menggelegar, hukuman langit datang. Apakah kalian semua sudah siap? Hukuman langit? Hukuman langit? Hukuman langit. Hukuman langit. Hukuman langit. Hahaha. Sudah cukup Arga Saputra. Kalau dari dulu kau sudah punya wanita ini yang mendukungmu, kenapa masih berpura-pura sakti di sini? Kenapa? Terus meneror keluarga-keluarga kami? Kalau kau mengakui kehebatanmu lebih awal, aku tak akan membatalkan pertunangan. Jadi salahmu sendiri. Salahku?
Kalian berani sekali bicara begitu. Arga Saputra, apa sebenarnya yang kau inginkan? Nanti kau akan tahu. Hello? Apa? Keluargaku bangkrut? Apa? Keluarga Firmansyah juga bangkrut? Arga Saputra, semua ini ulahmu, bukan? Keluarga Santoso siap menerima hukuman, tapi kenapa kau masih mau menghabisi kami? Apakah kau sungguh tak mau memberi anak cucu keluarga Firmansyah jalan hidup? Tuan Saputra, apakah kau benar-benar ingin membuat 4 keluarga besar ini berkelahi denganmu sampai mati? Baru kau berhenti? Kalian bagai belalang menahan kereta, bagai telur menghantam batu. Masih berani bicara omong kosong tentang sampai mati denganku? Kalau bukan karena kalian ingkar janji gadai waktu itu, mana mungkin ada hari ini? Lagi pula hukuman langit dari ikatan darah bukan sekadar omongan. Dewa pembantai tiba. Besar sekali mulutmu. Sekali-sekali menyebut hukuman langit. Yang mulia Dewa Pembantai sudah datang. Kita diselamatkan. Hahaha. Benar. Dewa pembantai lebih tinggi dari ratu. Dan juga jenderal perang sang penguasa Balairung. Hukuman langit omong kosong apa itu? Gue nggak percaya. Si pecundang yang cuma bisa andalkan wanita. Dia dipuji-puji sedikit, langsung merasa dirinya penting. Bahkan berkhayal ingin membuat kami lenyap total dari Laut Timur. Citra Pratama, kau sungguh lancang. Kau yang berstatus Ratu Kota Agung, berani ikut campur urusan di luar Kota Agung? Boleh saya tanya, Dewa Pembantai? Apa yang dimaksud di luar Kota Agung? Apakah Laut Timur ini bukan wilayah negeri Aruna? Atau sang penguasa agung tak layak memerintah Laut Timur? Apa katamu? Kau jelas-jelas sedang bersofism. Ngotot tanpa alasan. Getaran pedang naga tersembunyi tadi kau yang picu? Pedang naga tersembunyi ditinggalkan di sini oleh penguasa Balairung sebelumnya untuk jaga tuah negeri. Kini karena kau, pedang itu bergetar. Dosa apa yang pantas kau tanggung? Dewa Pembantai, si pecundang ini tidak hanya membuat pedang naga tersembunyi bergetar, tapi juga di bawah perlindungan Gubernur Hartono dan Raja Selatan. Berkata dia adalah sang penguasa Balairung. Dia bahkan lancang mengklaim pedang ini miliknya. Dewa Pembantai. Yang dikatakan Nona Kusuma semuanya benar. Keluarga Santoso saya bisa bersaksi. Keluarga Firmansyah juga bisa bersaksi. Keluarga Wijono juga bisa buktikan. Ini urusan kalian untuk bicara? Mundur! Citra Pratama kira ini kota agungmu, tempatmu berkuasa sendiri? Dewa Pembantai. Citra Pratama senaknya menyalahgunakan wewenang untuk menekanku. Bahkan terang-terangan melindungi lelaki benalu ini. Dia bahkan tak segan menggunakan wewenang dari sang penguasa agung. Apa? Citra Pratama, kau berani sekali. Tidakkah kau punya penjelasan? Dia bekerja untukku. Perlu jelaskan apa padamu? Tuan Saputra. Apa? Kau panggil dia Tuan Saputra? Ada masalah? Bakat Tuan Saputra bagai Garuda membentang sayap, terbang jauh ke angkasa. Aku memanggilnya Tuan? Apa salahnya? Apa salahnya? Kurasa kau memang tak tahu malu. Dan kau membiarkan Ratu Kota Agung memanggilmu Tuan. Hari ini akan kulihat sebenarnya apa kehebatanmu. Bisa membuat Dewi Perang menghormatimu. Citra Pratama, setelah kubereskan beranda lancang ini, akan kutuntut pertanggungjawabanmu. Dewa Pembantai, kukatakan sekali lagi, bakat Tuan Saputra setara Garuda 9 langit. Jika kau bersikeras tak menghormatinya, jangan salahkan aku. Jika tak menghormatimu. Beraninya kau, Citra Pratama. Berani menghadapiku, Dewa Pembantai, dengan pedang terhunus? Apakah kau juga ingin berbuat durhaka besar? Melawan atasan? Dewa Pembantai, kita setara. Mana ada melawan atasan? Apalagi, atasan di mataku hanya penguasa agung ibu kota dan Tuan Saputra. Apa katamu? Citra Pratama, kutanya untuk terakhir kalinya. Mau teruskan kesalahanmu? Citra, kau memang bodoh. Buat lelaki benalu ini, berani menentang Dewa Pembantai. Dewa Pembantai, Citra Pratama keras kepala. Menurut hukum Aruna, Harus dihukum mati. Dewa Pembantai, penguasa malam benar. Dia pantas dihukum mati. Wanita ini berani memukulku. Meski kau ratu, lalu apa? Hari ini kau menghina Dewa Pembantai. Kau juga harus mati. Dia juga takkan luput. Citra Pratama, kau keterlaluan. Dewa Pembantai, aku sedang menghukum orang. Jangan ikut campur.
Ikut campur? Hari ini urusan ini pasti ku campuri. Dewa Pembantai, ini semua salah paham. Sebenarnya Tuan Saputra, dia adalah benar-benar naga tersembunyi. Cukup. Raja Selatan, Dewa Pembantai sedang bertugas. Maksudmu apa menyela? Penguasa malam. Le dieu du carnage agit. Kau tak tahu siapa Tuan Saputra? Cuma putra yatim terakhir keluarga Saputra dan lelaki benalu Citra Pratama. Masa iya dia penguasa Balairung? Bima Wijaya. Balai Gadai Naga Tersembunyi. Balai Gadai Naga Tersembunyi. Itu cuma Balai Gadai Usang. Tunggu, Balai Gadai Naga Tersembunyi. Pedang Naga Tersembunyi. Jangan-jangan Raja Selatan, apa kau menganggap Balai Gadai Usang itu sebagai penguasa naga tersembunyi? Tahukah kau, Dewa Pembantai dulu adalah Panglima Perang sang penguasa Balairung? Dewa Pembantai, hamba menasihati Yang Mulia berpikir ulang. Raja Selatan, apa maksudmu? Aku bertindak? Perlu kau ajari? Mundur! Raja Selatan, kau berani melawan atasan? Melanggar perintahku? Hamba tak berani. Hamba cuma tak ingin Yang Mulia terus berbuat salah. Jadi, hamba mohon Yang Mulia. Cukup! Mundur! Atau mati? Mundur! Atau mati? Baik. Kalau kau keras kepala, aku akan kabulkan keinginanmu. Dasar perempuan brengsek, berani mukul aku? Hah, layak. Hidup Dewa Pembantai. Dewa Pembantai, perkasa. Dewa Pembantai. Dialah dalang utama semua ini, karena sang ratu tertipu oleh brengsek tak tahu malu ini, yang menyesatkannya. Menyesatkan ratu, dosamu tak terampuni. Menyentuh pedang naga tersembunyi. Kau bahkan lebih layak mati. Benarkah? Hahaha. Benalu di saat seperti ini. Kau masih pura-pura tenang. Bagaimana ku beri kesempatan bunuh diri? Kau tak pantas membuatku bunuh diri. Matilah kau. Karena kau suka bunuh diri, maka bunuh dirilah kau dulu. Apa penguasa malam sudah mati? Brengsek, apa yang kau lakukan pada penguasa malam? Sialan, beraninya kau membunuh penguasa malam. Dia menyuruhku bunuh diri. Masa ku biar dia hidup? Kau... Brengsek. Hidupmu akan kusiksa. Brengsek, matilah. Brengsek, hidupmu akan kusiksa. Mundur, dia tak bisa melukaiku. Brengsek, matilah. Hancur. Yang bisa mengguncang pedang naga tersembunyi hanyalah penguasa Balairung naga tersembunyi. Jangan-jangan, mungkinkah ini tuah negeri Aruna? Kau benar-benar nekat. Pedang naga tersembunyi hanya untuk penguasanya. Sekarang, demi mencuri tuah negeri Aruna, kau berani berulang kali memicu murka pedang dan aum naga. Sudah kubilang, dia sama sekali bukan penguasa Balairung naga tersembunyi. Bukan pun tak apa. Tapi diam-diam dia ingin mengincar pedang naga tersembunyi untuk mencuri tuah negara si pengkhianat. Benar. Mencuri tuah negara. Siapapun dia, wajib dihukum mati. Dasar sampah. Kau sungguh lancang. Berani mencuri tuah negara. Dasar gadis brengsek.
Dengar tidak? Cepat putuskan hubungan dengan sampah ini. Masih bengong apa? Tidak mau. Tuan Saputra tak akan mencuri tuah Aruna. Benar, Tuan Saputra pasti bukan pencuri tuah Aruna. Dewa Pembantai, kami jamin nyawa kami Tuan Saputra tak bersalah. Dia pasti bukan pencuri tuah negara. Diam. Mundur. Apa kalian mau tebus nyawa demi dia? Dewa Pembantai, Anda kan jenderal sang penguasa. Kenapa bilang dia bukan penguasa? Dewa Pembantai, Bagas Gunawan. Mohon Anda pertimbangkan lagi. Pertimbangkan? Kau ajarin aku? Kami tak berani. Tapi Dewa Pembantai, kalau tak selidiki dulu, biar Dimas Hartono mati. Aku tetap lindungi Tuan Saputra. Bagi Bagas Gunawan meski mati, aku akan tetap lindungi Tuan Saputra. Dewa Pembantai, Dimas Hartono menasihatimu. Jika Tuan Saputra benar-benar penguasa Balairung, bagaimana nanti kau akan menyelesaikannya? Lelucon terbesar. Aku Dewa Pembantai Negeri Aruna, hanya dengan beberapa semut remeh seperti kalian, berani menasihatiku? Kau, Pencuri tuah negeri Aruna, mati. Jika kalian masih keras kepala, maka matilah bersama mereka. Oh ya? Arga Saputra. Ayo kita pergi. Pergi? Dia harus mati hari ini. Kumohon pada kalian. Tuan Saputra, dia hanya bercanda. Jangan percaya omongannya. Biarkan kami pergi. Jangan berlutut. Arga Saputra belum sampai jatuh. Butuh wanita berlutut minta ampun. Tapi, Percayalah padaku. Matilah. Mati. Hati-hati. Pengacau mati. Mati! Besar sekali mulutmu. Cari mati. Kau berani? Pedang datang. Pedang agar tersembunyi melindungi banyak? Ini mustahil. Siapa engkau sebenarnya? Bisa membuat pedang naga tersembunyi melindungimu? Keluarga Saputra, Arga Saputra. Tidak mungkin. Kau cuma putra yatim keluarga Saputra. Mana mungkin bisa dapat perlindungan pedang itu? Pedang naga tersembunyi hanya bisa dicabut penguasa Balairung. Kecuali kau adalah penguasanya. Matilah. Kau tak boleh bunuh aku. Kau tak boleh bunuh aku. Aku Dewa Pembantai Negeri Aruna. Dewa Pembantai Aruna. Dasar pengecut. Berani kau perlakukan gua begini? Kalau kau bunuh gua, kau tak hanya diburu Aruna, tapi mereka semua mati karena kau. Benarkah? Brengsek, kau berani. Begitukah? Ah! Arga Saputra, putra terakhir. Lepaskan gua. Semua masalah lalu, gua hapus semua. Nanti guru gua datang, kau tak bisa kabur. Pergi. Omong kosong. Lepaskan gua kasih tahu rahasia. Kau tak berhak menawar. Gua beritahu, kakakmu Intan masih hidup? Apa katamu? Kakak, dia masih hidup? Di mana dia? Guru negara tak sengaja tahu, darah keturunan Saputra. Untuk latihan ilmu terlarang Aruna. Makanya dia bunuh keluargamu. Tapi kemudian diketahui, hanya darah satu orang yang bisa dipakai. Itu kakakmu, Intan Saputra. Bastion Suryana? Maksud guru, pengkhianat Balairung Naga tersembunyi adalah dia? Lanjutkan. Guru negara penjarakan kakakmu. 20 tahun penuh, setiap hari diambil darahnya untuk latihan ilmunya. 20 tahun? Bangsa tua, aku takkan pernah berdamai denganmu. Guru negara Bastian Suryana tiba. Kau cuma anak yatim sisaan, berani lancang bicara takkan berdamai di hadapanku? Hah, sungguh konyol.
Guru negara, tolong saya. Bangsat, kau berani mengkhianatiku? Untuk apa kau kubutuhkan? Guru negara, jangan begini. Urusan kecil saja harus kuselesaikan. Untuk apa kau kubutuhkan? Pedang datang. Apa? Ini mustahil. Bukankah pedang naga tersembunyi hanya bisa dicabut oleh penguasa Balairung? Bagaimana bisa? Jangan-jangan segel si tua bangka itu belum sepenuhnya hancur? Tapi rantai pengunci naganya sekarang sudah rusak. Pedang datang. Pedang datang. Berdiri. Cari mati. Hati-hati. Waspada! Kalian yang cari mati. Lancang! Tua bangka, selama 20 tahun kau menghalangiku. 20 tahun, rantai pengunci naga sudah putus. Masih saja menghalangiku. Bangsa tua, matilah. Minggir. Mundur. Tua bangka, sempoa naga emas ini pun kau berikan padanya. Dia, sungguh terkutuk. Bangsa tua, kau yang pantas mati. Dulu kau serang guruku diam-diam, khianati balairung naga tersembunyi. Bermaksud merampas pedang naga tersembunyi. Itu sudah durhaka besar, tak diterima langit dan bumi. Lalu kau bantai seluruh keluargaku. Sekalipun kau kupotong 1000 kali, takkan terbalas kebencianku. Jadi, kau akan membunuhku? Cobalah. Tak tahu diri. Bahkan si tua bangka dulu pun tak yakin bisa membunuhku. Kini aku sudah mencapai tingkat Mahaguru. Di bawah dewa, akulah yang terkuat. Berdasar apa kau pantas? Tentu hari ini jika kau menyerahkan sempoa naga emas dengan patuh, akan kumaafkan nyawamu. Kau tak pantas. Tuan pengacau sudah ditangani. Serahkan sempoa naga emas. Aku ampuni nyawamu. Sudah kukatakan kau tak pantas. Sudah kukatakan kau tak pantas. Berani sekali. Berani menghina guru negara? Kubunuh kau. Arga, kau memang selalu mengejutkan. Tak kusangka kau sudah mencapai tingkat petarung. Sayangnya, bagiku masih jauh dari cukup. Karena kau tak mau menyerahkannya, sempoa naga emas, maka hari ini akan kutunjukkan. Di bawah Mahaguru, semua cuma semut. Lagi pula setelah kubunuh kau, sempoa naga emas tetap milikku. Apakah Tuan Negeri Syah akan berakhir di sini? Arga, kau pasti selamat. Aku percaya padamu. Bahkan jika kau penguasa Balairung, lalu apa? Di hadapan guru negara, kau tetap sampah. Arga, kini guru negara. Sudah mencapai tingkat Mahaguru, mencabik nyawamu. Lebih mudah dari menginjak semut. Seluruh Aruna, tak seorang pun sanggup bertahan 1 menit melawan guru negara. Kekuatannya sungguh mengerikan. Sampah, langsung menyerah. Jangan tunggu guru negara. Membunuhmu baru minta ampun. Nanti sudah terlambat. Sampah ya sampah, masih tak sadar kenyataan. Arga, siap mati? Bangsa tua, hari ini, aku habisi kau. Tak tahu diri.
Arga, Tuan Arga, Jarak antara kita, bagaikan langit dan bumi. Telur lawan batu? Arga masih tak terima nasib? Bangsa tua. Nasibku kuatur, bukan langit. Cari mati. Kau yang cari mati. Pedang datang. Bangsa tua, hari ini kepala di pundakmu kubawa untuk menegakkan jalan benar Aruna dan persembahkan pada arwah 120 keluargaku di sana. Hahaha. Dengan kemampuanmu cuma tingkat petarung, kau pikir layak. Arga, walau kau pegang pedang naga tersembunyi, tapi tingkat kita beda 2 tingkat. Jadi hari ini ku bunuh kau. Pedang naga tersembunyi akan jadi milikku. Asal ku latih ilmu abadi. Di balik pedang ini, nasibku akan berubah. Aku jadi dewa sejati. Kau sudah tak tertolong. Mati pun tak sayang. Matilah. Arga, kau yang harus mati. Mei, mengapa? Aku jelas tingkat Mahaguru. Kau bukannya tingkat petarung? Tidak. Tak mungkin. Aura yang kau pancarkan jelas. Tingkat petarung. Aku tahu, pasti itu. Tua bangka, mati kau. Ini, bagaimana bisa? Bagus. Pelindung sang penguasa tiba. Sang penguasa berfirman, Guru Negara Bastian Suryana, menguasai pemerintahan. Diam-diam bersekongkol dengan Raja Kunlun, bermaksud merebut Dasya, selama 20 tahun. Berkuasa sewenang-wenang, membunuh pejabat setia tak terhitung. Jiang Bei mengembalikan ketertiban, menyingkirkan penjahat, mengembalikan kedamaian Dasya. Dianugerahi gelar Raja Dewa Pelindung Negeri. Cobai terima firman. Cobai terima firman. Jiang Bei, dengan banyak orang ini, kau rencanakan apa? 4 keluarga besar Laut Timur langgar janji duluan. Semua kecuali keluarga Ye basmi seluruh klannya. Yeshua menggemis sampai mati. Jiang Bei, kau rusak rencanaku. Aku tak akan berdamai denganmu. Setahun lagi, aku pasti kembali. Itu suara Raja Kunlun. Sial. Raja Kunlun di puncak Laut Utara, hampir bebas dari segel. Apa? Kalau Raja Kunlun bebas, dunia pasti kacau. Jiang Bei, aku wakil sang penguasa, bersedia menggadaikan setengah tuah negeri. Untuk pedang naga tersembunyi jaga tuah Dasya, agar Dasya tetap aman. Setengah tuah negeri. Kau yakin? Yakin. Surat gadai ikatan darah, matahari dan bulan menjadi saksi. Jika dilanggar, biar langit dan bumi sama-sama melaku.